Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nurga tunas izin sekedar untuk mengisi atau menunggu Dani dan Al-Mukarramun yang akan hadir. Maka insyaallah supaya majelis yang pelugu sami niki berisi dengan amal-amal jariah yang insyaallah nilainya akan lebih besar daripada sholat sunat 100 rakaat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, ya Muaz, jika engkau berjalan, wahai Muaz, labuatu perjalananmu untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui satu bab dalam ilmu fikih, lebih aku sukai daripada sholat sunat 100 rakaat, 1000 rakaat dulu. Maka yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Khatib PCNU Lombok Tengah, Bapak Ibu-ibu Al-Mukarramun, pengurus Suriah Tanfiziyah PCNU Lombok Tengah, Bapak Camat Peraya Tengah, Al-Mukarram Rais Suriah MWC NU Peraya Tengah beserta dengan Ketua Tanfiziyah MWC Peraya Tengah, Khatib, Sekretaris dan semua jajaran MWCNU Peraya Tengah yang sama-sama juga kita hormati dan muliakan Sohibul Makan wal Makanan, pengurus atau panitia Sohibul Mahad Nurus Sobah, yang sama-sama juga kita hormati dan muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, Nahdiyin, Nahdiyat, yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sila ngiring pausin puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah yang pelugu sami pertama niki beragama Islam. Syukur alhamdulillah yang pelugu sami niki beriman dituah nunas dan Allah Subhanahu wa taala, yang pelugu sami lahir lai Indonesia, lahir lai Lombok. Alhamdulillah yang pelugu sami kelahiran lai Lombok di Indonesia beragama Islam. Kembeknya potek syukurin saya ingat lamun tiang pelugu sami beragama Islam, maka sudah terjamin kita tidak akan kekal di dalam nerakanya. Ini tetama neraka atau lamun tetama niki sekedar tiak bejangu doang, sekedar tiak ziarah doang, mu'iyat subul neraka lantaran napi, lantaran iman Islam niki. Saat kedua niki syukur alhamdulillah yang pelugu sami bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang pelugu sami cinta kepada negara, juga senantiasa menjunjung tinggi syariat. Niki penting, alasan secara hakikat kenapa NU didirikan oleh Hadratus Syekh. Bahkan kalau kita lihat sejarah
dia paling muri tepina NU niki dibandingkan dengan syarikat Islam, dibandingkan dengan Muhammadiyah. NU niki murian tahun 26 tembeknya pun murian, kata beliau, karena NU ini memang istimewa. Ndek sekedar kumpul 10 dengan lumbar jok akte wakaf akte pertanahan bikin akte notaris, bukan, tapi menunggu perintah dari Allah, menunggu perintah dari Rasulullah SAW, kemudian dibawa ke Syekh Khalil Al-Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan kemudian memerintahkan Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya kalau kita ditanya 4 pilar negara Indonesia ini gampang terjawab, PBNU. Sudah. 4 pilar bangsa Indonesia apa? PBNU. Apa PBNU? P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 45. Jelas apa? ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العلي العظيم. Mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah. Yang kami hormati segenap Rais Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Yang kami hormati Ketua Tambiziyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama
Kabupaten Lombok Tengah. Secara kebetulan beliau sebagai Bupati Lombok Tengah. Yang kami hormati segenap Rois Surya, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Praia Tengah. Yang kami hormati Sering Komite Majelis Konferensi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Praia Tengah. Yang kami hormati Bapak Camat Praia Tengah, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, mohon maaf, Bapak Koramil Praia Tengah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah, peserta, peninjau, dan jamaah muslimin wal muslimat. Wabil khusus kami sampaikan kepada pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Sobah Batu Nyalu selaku tuan rumah dan diberikan izin ditempati pelaksanaan konferensi Majelis Wakil Cabang Kecamatan Praia Tengah pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena pada kesempatan ini, siang ini, dari pagi sampai siang hari ini, kita masih kuat, tabah dan sabar menunggu kehadiran Ketua PCNU Kabupaten Lombok Tengah, semata-mata karena kita cinta, baik cinta organisasi kita ini, tempat ini, wabil khusus cinta kepada Ketua PCNU Kabupaten Lombok Tengah. Secara kebetulan beliau Bupati kita, yakni Kabupaten Lombok Tengah. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nantinya, para zuriat kita, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu, Bapak Bupati yang kami hormati, singkat yang laporkan pada kesempatan ini izin untuk menyampaikan perkembangan atau awal dari pelaksanaan konferensi Majelis Wakil Cabang Kecamatan Praia Tengah. Bahwasanya hal ini didasari oleh pertama, sesuai ketentuan dari ADRT bahwa periode dari pengurus wakil cabang Praia Tengah sudah berakhir pada tahun ini, dan seyogyanya sejatinya sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga bahwa kita akan melaksanakan konferensi sebagai sarana adanya suksesi menuju sebuah kaderisasi dan nantinya akan menyebut sebuah aksi, dan itu menjalankan sebuah misi kita bersama. Oleh karenanya, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada Ketua PCNU, bahwa kami akan melaksanakan kegiatan konferensi Majelis Wakil Cabang pada hari ini, dan mudah-mudahan nantinya akan terpilih orang-orang yang patut, pantas, dan cakap untuk melaksanakan tugas pada kurun waktu selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, Bapak Bupati dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa pelaksanaan hari ini kita jadwalkan sementara sambil kita menunggu pengesahan pada pleno nantinya, bahwa kita akan sampai pada jam 5. Seremonial kita akan akhiri pada jam 1 dan akan dilanjutkan pada zuhur nantinya konferensi Majelis Wakil Cabang sampai jam 5. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut serta dalam menyelesaikan acara tersebut. Bapak Bupati, para segenap Dewan Rois Surya PCNU yang kami hormati, bahwasanya jumlah peserta yang akan hadir pada konferensi Majelis Wakil Cabang Praia Tengah pada kali ini adalah sejumlah
39 orang yang terdiri dari 13 kelurahan dan desa, yang masing-masing desa kelurahan akan diwakili oleh 3 orang. Dan kami laporkan kepada Bapak PC, Ketua PCNU, bahwa keberadaan pengurus kami yang ada di kelurahan dan desa pada tingkat saat ini masih pada tingkat BLT, dan harapan pasca nantinya terjadi atau tercipta atau lahir pengurusan definitif atau terpilihnya pengurus MWC Praia Tengah, akan menjadi tugas utamanya adalah mendefinitifkan PLT-PLT yang mewakili kelurahan dan desa sebagai cikal bakal terbentuknya pengurus ranting di masing-masing kelurahan dan desa. Ini merupakan sebuah amanat pertama dari pengurus yang terpilih nantinya. Yang kedua, kami sampaikan kepada Bapak Ketua PC maupun Dewan Rais Suriah yang kami hormati, bahwa sebagai tim peninjau kami akan berdayakan rekan-rekan kami yang ada di Banon di wilayah Kecamatan Praia Tengah, seperti Ansor, Isnu, dan Patayat dan Muslimat, sebagai sebuah bentuk perhatian dan kolaborasi kita di wilayah Kecamatan Praia Tengah. Yang terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih atas semua yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus kepada Ketua PCNU Kabupaten Lombok Tengah di sela-sela kesibukan beliau, dan wabil khusus lagi kepada Bapak jajaran Rais Suriah PCNU Kabupaten Lombok Tengah yang telah berkenan hadir, dan Bapak Camat dan segenap undangan yang hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas kerauhan dan hadiran pelunggu. Seiring dan senada itu juga kami menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan kehilafan dari awal hingga akhir. Kami sekali lagi mohon maaf, dan wabil khusus kepada ibu-ibu tiang yang selalu setia menunggu dan kesabarannya untuk menunggu kehadiran Bapak Bupati kita, Tiang Ampure, sebagai Ketua Panitia. Mohon maaf semata-mata karena tugas beliau sebagai Bupati kita yang mewadahi semua wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karenanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sebagai permakluman bahwa Bapak Bupati, bahwa pelaksanaan konferensi kali ini merupakan sebuah ikhtiar kami di panitia maupun pengurus MWC periode 2017-2022, dan ini merupakan sengaja kami angkat tema konferensi kali ini adalah membangun militansi dan kemandirian organisasi serta ekonomi menuju satu abad. Kami ingin membuktikan bahwa kemandirian ekonomi kami akan buktikan pada pelaksanaan konferensi ini. Kami betul-betul swadaya dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan kali ini. Kami ingin membuktikan bahwa menuju satu abad, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Praia Tengah khususnya dan pada umumnya kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, insya Allah kami ingin membuktikan menuju satu abad kami bisa dan mampu untuk mandiri dalam hal ekonomi dan organisasi, dan akan menimbulkan sebuah militansi nantinya. Amin. Terima kasih. Terakhir, kami mohon kesediaan Bapak Bupati pada waktunya nanti untuk membuka secara resmi konferensi Majelis Wakil Cabang Kecamatan Praia Tengah ini secara resmi, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ada nikmat yang sangat besar, terutama bagi ibu-ibu, bagi saya, bahwa selain nikmat iman, selain nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, ada satu nikmat langka yang ibu-ibu dapatkan hari ini, dan ini merupakan nikmat besar. Acara niki adalah acara Nahdlatul Ulama. Berarti elek dalam, elek majlis niki yelowe ulama.
Lamun pelungguh lumbar ngaji paling resekek tuan guru. Lamun makin berkumpul para ulama, para tuan guru, sedangkan memandang wajah para ulama dengan wajah penuh kesenangan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi satu majelis dengan beliau-beliau, tentu ibadahnya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mewakili seluruh pengurus Pondok Pesantren Nurus Sobah merasa sangat dihargai, merasa sangat bersyukur bahwa tempat kami dijadikan atau dipilih sebagai tempat untuk berkumpulnya para ulama kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang paling kita hormati dan muliakan pengurus Rois Syuriah, pengurus Syuriah PCNU Kabupaten Lombok Tengah, yang sama-sama kita hormati Ketua Tamfiziah PCNU Kabupaten Lombok Tengah, yang sekaligus sebagai bupati kita tercinta, yang beberapa waktu yang lalu diundang ke Batam kalau tidak salah ya, sebagai narasumber, karena beliau telah berhasil mengantarkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi kabupaten yang menjadi nomor 1 di Indonesia. Yang sama-sama kita hormati pula pengurus Banom di bawah PCNU, Lakasdam, Fatayat, Ansor, Isnu, yang sama-sama kita hormati pengurus MWCNU Kecamatan Paraya Tengah, kemudian PLT Ranting sewilayah Kecamatan Paraya Tengah, Kapolsek, Dandim, para pejabat di bawah lingkup Kabupaten Lombok Tengah, dan para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk kita sama-sama menghadiri acara pembukaan konferensi MWCNU Kecamatan Paraya Tengah. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah konferensi MWCNU Kecamatan Paraya Tengah. Ini berarti bahwa pengurus lama MWCNU Paraya Tengah akan segera berakhir. Insya Allah sebentar lagi akan dimisionerkan atau dinonaktifkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Yang kedua, arti yang kedua, dengan adanya acara konferensi ini nanti akan diadakan pemilihan pengurus baru, pengurus MWCNU Kecamatan Paraya Tengah. Tentunya dalam hal ini kita
berharap dan berdoa agar pengurus baru ini lebih baik daripada pengurus yang lama. Itu harapan kita semua. Oleh karena itu, terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam kesuksesan acara ini. Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Pondok Pesantren Nurul Sobah yang telah berkenan menjadi tuan rumah acara kita ini. Insya Allah ketulusan atau kesediaan tuan rumah menjadi tempat acara ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terima kasih pula kami sampaikan kepada para panitia yang telah bekerja sangat luar biasa. Kemudian kepada para donatur terhadap acara ini, karena acara ini kemungkinan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan kalau tidak didukung oleh dana dari para donatur. Karena itu sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para donatur yang telah bersedia menyumbangkan sedikit dananya untuk kelancaran acara ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi sebelum acara ini dibuka, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Asrarul Haq telah memberikan siraman rohani atau motivasi kepada kita bagaimana kita sebagai warga NU menjalankan agama kita, agama Islam ini sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Asrarul Haq. Kemudian nanti kami mohon juga kesediaan kepada Ketua Tanfiziah PCNU Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan arahan kepada kami bagaimana kami ber-NU secara organisatoris. Kami mohon kepada Bapak Tanfiziah, Ketua Tanfiziah PCNU untuk memberikan arahan kepada kami. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak banyak yang saya sampaikan, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan nanti pengurus yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik, yang ikhlas, yang terampil dan yang mau untuk mengabdi di NU khususnya di wilayah Kecamatan Paraya Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang beliau muliakan, sama-sama kita banggakan, Ayahanda Al-Mukarram dan Guru Haji Lalu Habibur Rahman Faisal selaku Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah beserta seluruh jajaran Rais yang hadir pada kesempatan ini, Khatib Suriah
yang saya banggakan, saya muliakan, Al-Mukarramun Dani pada Tuan Guru yang kami muliakan. Ada hadir jajaran Tanfiziyah CNU, kemudian Sekretaris Tanfiziyah Sanad atau Rupawan Jomi, yang saya banggakan Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus Majelis Wakil Cabang NU Praia Tengah, Roy Surya, Katib Surya, Tanfiziyah, Sekretaris Tanfiziyah, Awan, Badan Otonom Lajenah, IPNU, IPPNU, GPANSA, Fatayat Muslimat, GMNU, seluruh hadirin keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Praia Tengah yang kami muliakan. Dewek tadi terlambat membuka sekolah, acara sekolah kebangsaan tutur enten tutur tinular, lupa. Sekolah kebangsaan ini ada di Jakarta, keliling di seluruh provinsi kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kaum muda, menghadapi PIL di 2024 terhadap banyaknya hoax, cerita bohong dan lain sebagainya. Maka sekolah kebangsaan ini turun di seluruh kabupaten di 513 kabupaten di seluruh Indonesia. Dewek buka acara dan sampaikan ndek kala itu karena acara NU tinju tentunya yang membawa kegiatan ini dari Jakarta. Ya kolek mengejar apa jari ndek NU agak gaya baru Tanfiziyah. Enggak, atau kamu gaya jangan NU. Dia pikir nuna sampur itu. Jari pengurus anak ranting. Niki Adinda dan Guru Haji Malasari masih kocek lain lagi yang sering ke rumah. Tiap waktu cerita tentang jari pengurus ranting. Itu bulan kemudian berhenti dia. Kontrak tiang gaji 13 juta sebulan, setiap 3 bulan setengah mau petang sesiwa, setiap tahun 3,5 miliar. Kontrak tiang 5 tahun, engkah dengan 7 bulan. Nah, itu mah beda itu. Tiang berhenti dalam hitungan 7 bulan. Itu narak dengan bahan itu. Lagu enggak pikir ketia, wah aku salah mui di tengguru bagu. Lalu aku perbawa, wah aku salah di tengguru Habibur Rahman nama seperti itu. Dia datang di Bagu diskusi NU. Iya wah jari mentera. Tima kengkah nyalon jadi wakil bupati selalu keluarga besar Praia Tengah dengan dipilih. Mau gitu. Musa teduh selapu nih HP selapu. Mau ke jari wakil bupati. Kepada jari wakil bupati ya. Karena doa kita yang dikuah berdoa kena ya Allah kijang jadi wakil bupati jika kan nyala jadi bupati dikuah. Ya Allah kijang jadi bupati doa. Nyala jadi bupati mau kemana? Niki mau hitung-hitung berkata gubernur jadi baniur julu tiang anggur kecuali perintah ini jangan daratan maksud dewe dendik karyang setengah-tengah pekayunan wah tak jari-jari kabit borong
Wah tak jari-jari kasih borong. Kami setengah-tengah tetagawe. Musilah renungin. Nahdlatul Ulama, tempat berkumpulnya para ulama. Enggak ada ilmu ketian. Ande larak lebih sini. Iya tak kematur lihat guru malah itu jadi bupati. Bahasa ende masih setengah-tengah tapi pikiran NU tak kematur. Lagu Murian mau serius saja seperti ini. Mungkin kantor NU niki resmian di 1 abad Nahdlatul Ulama. Iring dane Rai Surya, unsur Atib Surya, Mustasar yang ngiring rapat kemarin. Kita akan adakan khalaqah kumpul bareng bersama seluruh warga NU dan kita hitung dan prediksi itu bagaimana caranya 100.000 kumpul di perayaan. Denik dengan liwat, adin macet sekali. Mohon maaf ini Pak Polisi. Karena sedang kita berkumpul dengan para ulama kok. Di 1 abad NU yang jatuhnya tanggal 8 Januari kalau tidak salah. Februari, 8 Februari. Dan insya Allah kantor NU itu sudah hampir 2,6 miliar, kita butuh 3, sedikit ya. Mudah-mudahan itu selesai. Kantor NU niki arah ketika apa? Ketika kita masih di zaman Abu Hurairah ya jadi nuhar dia teman kita. Mungkin kita masih tiap pelungkam sami arah kantor. Kemudian kemarin bersepakat membentuk klinik Nahdlatul Ulama. Aset kita sudah 1,5. Kemudian banyak teman-teman termasuk Al-Mukarram dan Tuan Guru ikut berinvestasi. Ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, ada yang 100 juta. Kemarin kita dapat 475 juta. Di 2023 klinik NU ini harus sudah operasi. Di mana kantor kliniknya? Di Peruja, di bypass. Lalu kemudian dewek selaku pelayan hadam masyarakat. Terus ikhtiar dan diskusi. Kenapa Kadus digaji? Kenapa Kadus dapat sepeda motor? Itu hasil diskusinya dengan para ulama. Kenapa? Karena bupatinya orang NU. Munde diskusikan juga para tuan guru Roy Surya, mana bisa Kadus diberikan sepeda motor? Tidak ada itu. Kaling juga. Kaling dibelikan. 2023 selesai dia. Munde sekedi kancem jadi Kadus kaling. Siu balu ratus selai. Tain turis membarang ke sekedi kancem. Kancem siu balu ratus selai. Bare jodoh sabar. Kancet balu ratus selai. Siu balu ratus selai. Siu balu ratus selai niki munya undang bupati. Itu butuh 5 tahun 37 hari. Iyalah gawe telat baru. Karena harus diisi yang lain-lainnya. Uwi kikam deman tepele ngurisan doang tundang ada. Nami di mimah jari mabot. Iya gawe baru telat bagi si hal lain. Mungkin. Nah, di nyalek ribut. Nah, itu. Lalu kemudian 1825 Kadus Kaling ini diberikan sepeda motor. Bukan sepeda motor itu untuk Kadus dan Kaling, bukan. Tapi untuk masyarakat di kekadusan itu, andai narak mati, merari, dan lain sebagainya, arak ya tersinggah lalu bebar. Nyanyi. Endang Pak Kadus, Pak Kaling catat.
berdua mau sepeda motor dinas. Gaji kados batu nyala niki 2 juta saya 2 juta saya kalau salah. 2 juta piro pakados teh? 2 juta 100. Oh, 2 juta 100 dim tahu gum buka apa rupiah. Ara 100 telung dasa di desa dan kelurahan. Ara piro dengan nina di Lombok Tengah niki? Ara 510.274. Amama ara piro? Ya loean mama ara 500 siwa 10 siwa iu 606 dasa 2. Total 1.060.000. Ya gembi gawin loean mama sengan wahara. Ele kita imasna wasula salam. Dibani belela loon. Iya sepa penduaan mama. Nah itu. Nah lalu kemudian setelah itu marbot masjid. Kita jongkok mana-mana setiap bulan. Marbot masjid. Coba pelukung tanya ke kabupaten lain. Silahkan pelukung punya keluarga di Bima, Dompu, Sumba Besar, Sumba Barat, KLU, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram. Tanya. Andek dengan Jojo marbot masjid. Andek dengan bengkok kado sepeda motor. Tanya. Tidak nyombong ini tahadus bin ni'mah. Silahkan tanya. Itu marbot masjid kita berikan. Kenapa marbot masjid kita berikan? Tiang pelunggum sami niki dimitolek sembahyang Jumat, selesai sembahyang Jumat, assalamualaikum. Zikir berdoa muteda maulid. Dimuah pikiran saya gulung tipah. Saya nyapu. Dendek dia menjadi marbot masjid salam si jemaah. Itu marbot masjid. Kenapa bisa marbot masjid ini dapat? Kenapa kadus bisa dapat? Karena petunjuk para ulama. Pikiran marbot masjid dia. Maka kita berjuang semaksimalnya supaya marbot masjid itu bisa dapat. Demin 2 tahun udah jadi bupati, terpanggil Malik Sirois dia. Coba anu pikiran ini bos. Lonsur. Pria si tokoh-tokoh itu bagaimana perlakuannya hari ini terhadap kondisi kesehatan. Kita rapat. Nah, gimana cara? Tokoh agama, tokoh masyarakat, kita jaminkan kesehatan. Bukan BPJS. Kalau BPJS itu saya Fathul Bari, istri saya, anak saya masuk BPJS. Kalau sakit nanti rumah sakit masuk kelas 3. Tapi kalau jaminan kesehatan para tokoh agama, tokoh ulama ini diberikan kartu Memeres. Mau sakit langsung PIP. Tidak kelas 3 itu. Lu ketua di kabupaten lain arah ini lagi-lagi harus banyak enggak jauh. Alhamdulillah. Agak menabur berhenti pelet. Oh kok nansal basir langsung ke kantor. Nah itu. Kalau tidak petunjuk para ulama ini tidak bisa. Kemudian guru-guru ngaji. Kita sudah mulai ini guru-guru ngaji. Baru masuk sekitar 2.100-an. Itu kita beri. Bagaimana caranya diberikan? Sisi lain kita harus membangun jalan yang begitu luas. Tahun ini kita bangun jalan sekitar 273 miliar tahun ini. Ini terbesar dalam sejarah. Lungguh ke kampung-kampung itu sudah di hotmik. Kalau ada yang belum di hotmik, sabar dulu. Belu jalan ini ada penting dan penting mendesak. Penting mendesak itu begini. Jalan ini menuju jalur pendidikan, kesehatan, menuju sarana ibadah, menuju jalur pertanian, perniagaan dan lain-lain sebagainya. Maka itu diprioritaskan dulu. Tapi kita bersyukur 273 miliar tahun ini kita hotmik jalan. Mau tawan di Mamde Bahara. Ini nak teladang kan demo. Lu punya orang namanya Dode itu. Itu kita mau gantung itu, dia tahu sabar. Dode itu belum. Itu terangkan berpisah belum. Ya? Mau murid pak. Masa murid hasil didikannya begitu? Setelah dong sekedip dengan berdemo. Tapi di Ibrahim itu sekarang sudah bagus jalannya. Betul. Kita bersyukur itu.
kita bersyukur. Nah, lalu kemudian bilang mau kepe. Kadus tahu merungun marbot, tahu merungun guru ngaji, tahu merungun sebagainya. Bahkan tahu belan sepeda motor para kadus. Tunjangan pendapatan para pegawai lebih. Bahkan di pikiran dia Lombok Tengah dapat kuota P3K itu 1.800 terbesar di Nusa Tenggara. Siu baru ratus guru P3K perlu. Harus disiapkan gaji itu kurang lebih 115 miliar. Yang P3K siu baru ratus dengan. Ini telah pikir-pikir mau kuota sebesar itu. Ini kenapa? Karena doa-doa para ulama yang belum sama. Di samping itu kita kelola anak yatim. Dewek mengangkat 1 orang per desa pegawai. Itu tugasnya apa? Mengangkat, mencatat nama-nama anak yatim. Begitu umur 15 tahun ke atas dikeluarkan. 15 tahun ke bawah kita tampung. Dan setiap tahun kita kumpulkan dalam hari Rahman Rahim Day kita berikan uang. Pada 1 siu. Yatim niki arah 12 siu keluar Lombok Tengah di 12 kecamatan 139 desa dan kelurahan ini. Arah 12 siu membengen pada 100 dan nasi bungkus sekek dan air sebiji segelas itu kita menghabiskan 1,350 miliar setiap tahun. Bilang ketemu kepeng nih. Yatim itu. Nah, tahun depan ini kita tidak bagi uang itu kan biasa setiap tahun kumpulan anak yatim melalui desa dan camat. Tahun depan kita tidak akan bagi uang itu. Kita akan pesopok dengan sodakoh pegawai yang hari ini sedang kami laksanakan. Kami minta sodakoh kepada seluruh pegawai negeri bagi yang mau sebulan dia kepe balu 10 juta, siwa 10 juta, wah mau 100 juta. Makin ini dalam 4 bulan kita sudah dapat 310 juta. Berarti rata-rata 80 juta per bulan. Mun selaku nyogolang pegawai niki pada 10 yu mau sekitar ratusan juta. Lagu arasan nyogol 5 yu 5.000 sebulan. 5.000 sebulan kita dapat 80 juta. Nah, itu kita akan kumpulkan. Begitu tahun depan dia akan menjadi bagaimana caranya menjadi 1,2 miliar. 1,2 miliar kita dapat dari sodako pegawai itu ya pesopon. Kancing sabaru 1,2 miliar hamud bagi tiap tahun niki menjadi 2,4 miliar. 2,4 miliar ini akan kita sekolahkan 5 orang dengan 2,4 miliar ini. Kita akan sekolahkan, diketahui si makanan, Pak. Kita akan sekolahkan 5 orang. Kita ambil utara 1, tengah 1, selatan 1, timur 1, barat 1. Yang kita sekolahkan ini adalah penghafal Quran 30 juz. Sekolah untuk apa? Untuk jadi dokter. Kita sekolahkan jadi kedokteran. Begitu 5 orang ini tamat nanti jadi dokter, mereka lah yang akan merawat yatim-yatim tersebut. Selesai tugas. Hai ketua Bupati Lombok Tengah. Ya kembi jadi Bupati Lombok Tengah demi kengkaherak jadi Bupati, berganti si Bupati Lombok Tengah berikutnya. Bupati Lombok Tengah berikutnya berhenti diganti oleh Bupati berikutnya supaya program ini jalan. Anak-anak yatim tetap bersekolah gratis. Kalau dia sakit kita sudah ciptakan dokter 2 periode itu 10 orang dan kita sudah siapkan tanah 1,6 hektar itu untuk Yayasan Peduli Yatim Tersenyum untuk dibuat kliniknya. Selesai tugas buat pelot terus dari Patul Bari. Lagu Bari Julu saya tahu nyalon jadi gubernur. Ya, mulai dua dikesemal kena menang. Tapi kalau orang NU, walaupun dia tertawa menghadap kiri, tidak pemain, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di kuah pikiran, dengan NU di pelik, di kuah pikiran di kamari. Ya kembi, pemilih di balu Lombok Tengah niki arah balu 100 seket. Ya kalau ya, sapele kuit 300. Yulik menang. Balu 100 seket dikurangi 300 biru. 500 seket yang meri. Angka menang mau ke. Apalagi kancing 20. Ini penyebab saling meri dengan NU. Ampele ndek pele. Am datang dia datang lagi saya berharap datang. Supaya ada yang kita diskusikan. Kalau belum bicara madrasah, belum tak bisa ketemu sama ayo kita diskusi maksud saya. Keluarga Nur Sabah akan adik semal yang nilai pele. Pirama anu malik pira tak mau diskusi. Kalau bukan hari ini. Miki ampun tiang bukan dari Bupati Mbena ini lalu John dari Kabit SMP. Lalu John pikirkan ini lalu John. Lima di waktu boyak di waktu itu. Harus terpikir.
anak B hadi berjuta nuju rumah. Kon, lupa aku. Lupa bare hole ku lupa aku. B hanya tadi. Nah, saya terima. Saya terima. Okey. Niki wasilah. Amun dia ke cerita am telu yang tiba dia bersalah mana. Ilas. Lupa bareh oleh kita tengah tu batula kena ketolak hati. Nyesal gue ingat dan ge. Tiang niki kalau ada acara komprehensi kan 12 tahun niki. Mendarat jongkok nu dibani hadir tiang. Atuh ndeun kami minggu muri unik. Iba mendarat jongkok bareng tu kelelek demi boleh bareng dia narak lo ikhlas dengan NU ini unik. Jadi hadirin yang saya hormati, saya banggakan, NU ini harus kita perkuat. Istiqomah. Coba pelunggung ini pengurus, rasakan nanti. Rasakan, jangan hitung dalam 1 tahun. Pelunggu istiqomah, urus itu. Ini maka diperintah kita oleh Rais Am, Bang Fiziah, pengurus besar Nahdlatul Ulama seluruh desa harus terbentuk. Ini beban yang amat berat. Dan di seluruh Indonesia ini harus terbentuk di semua desa. Maka komprehensi ini diperintah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Lombok Tengah. Kita harus adakan di 12 kecamatan, sehingga nanti telurannya adalah semua desa harus terbentuk. Lalu kemudian kalau semua desa harus terbentuk, inilah yang saya maksud istiqomah. Ini untuk urus apa? Urus ulama. Kita urus itu. Karena itu tunas istiqomahnya. Dendek angan bisa seberat doang lema mungkah. Ansadu wah majari kepala sekolah apa boros? Karena Tuhan tidak menggerakkan hati, otak dan pikiran manusia itu. Kenapa? Karena malas dan ngurus ulama itu. Mau jadi kabit boros. Menjadi istiqomah. Menjadi kasih boros karena tidak istiqomah. Tuhan tidak akan menggerakkan hati, otak dan pikiran manusia itu. Karena faktor-faktor kita yang lalai dan lupa mengurus para ulama itu. Maka ayo kita istiqomah. Tiang enggak untuk ngelamar LR. Lelai menjadi kau ngelamar. Dari bupati bawa daftar mempelek mau kadang. NU tiang ngelamar bawa lamaran. Anda yang ikut ikhtiar menjadi pengurus NU. Hai. Mau bengak, demen nak mulai berakhir masa jabatan, gedak berembi tiang. Harus kemalik nanya. Harus kemalik berembi jantang, adik sama alik jadi ketua NU. Itu. Nah, 2 periode. Tiang ini sudah kedua. Nah, besoknya siapa? Kader-kader kita yang harus membawa dan bersama-sama para ulama, ngiring dana-dana ulama untuk mengembangkan NU di Kabupaten Lombok Tengah. Kita sudah bentuk di 12 kecamatan. Yang belum ini tinggal 1 kecamatan Praya Timur. Mulai dulu apa ini kecamatan Praya Timur? Bahaya dulu di mana lah kepel tunjuk mana-mana. Ada 10-12 kecamatan di sini. Ini harus kita bentuk semua. Pengurusnya setiap desa harus kita bentuk. Perintah PB ini kepada kita semua yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga hajatan diri kita untuk membangun jati diri kita, membangun negara kita, membangun keluarga kita, membangun bangsa kita, mendapatkan ridho dari Allah SWT karena niat dan nawa itu kita yang tulus untuk mendidik generasi-generasi penerus kita, yang generasi penerus ini menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya intelektualitas yang tinggi, inteligensi yang hebat, yang mantap, sehingga mereka lah nanti yang mampu menjawab di kekinian zamannya. Itulah yang menjadi harapan kita. Lalu kemudian kita sudah tidak ada, dan anak-anak kita lah yang menjadi generasi penerus yang akan mengisi pembangunan ini di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lagi organisasi kita yang sama-sama kita cintai. Dan pada kesempatan ini marilah kita buka bersama konferensi Majelis Wakil Cabang NU MBCNU Kecamatan Praya Tengah ini dengan kita sama-sama membaca umud doa. Al-Hazimiyah walikulli niyatin sholihah bismillahil Fatihah. Nggih, matur tabiasi bagi pengurus baru yang nantinya akan terpilih, pengurus lama apresiasi, terima kasih seluas-luasnya telah mendidik kita semua untuk lebih jauh, lebih baik dan berbuat kemaslahatan dan tetap menjunjung tinggi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai anutan kita, sehingga nantinya anak-anak kita menjadi orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pula. Kemudian pada
pemilih yang nantinya akan terpilih, kami menyampaikan dan terus menghimbau kepada keluarga besar masyarakat kita bahwa nanti di 1 abad Nahdlatul Ulama itu kami akan rapat berikutnya, kita akan kumpul sekitar 100.000. Kalau kami hitung satu kecamatan itu bisa 8.300. Kali 12 kecamatan itu bisa 100.000. Kalau 100.000 bisa hadir di kecamatan Peraya, maka dinarak dengan jalan dengan liwat jalur. Ya, kecuali dengan makan, soal dinarak dari kandok. Mohon maaf Pak. Polisi canggih. Jadi ini kita harus lakukan. Sampai Dewi kemarin ngatur pada Roy Surya ngelusuri tentang rekomendasi siapa penceramah dan lain sebagainya. Kalaupun itu yang bisa mensugesti masyarakat untuk bisa hadir, ya ayo kita kirim berbeda perintah tempat. Kemudian kita berharap pengurus besar Nahdlatul Ulama akan bisa hadir, tapi memang di Sidoarjo itu akan diadakan acara terpusat nanti di Jawa Timur. Di sana akan hadir 1 juta pengurus NU di seluruh Indonesia akan hadir. Maka Tanfiziyah, Roy Surya semua akan hadir nanti di sana. Bisa saja nanti kita mundurkan waktu seminggu 2 minggu. Saya pikir itu tidak ada masalah. Yang penting PB bisa hadir. Karena nanti PB akan hadir sekaligus beliau akan ke Bagu, itu menjadi harapan kita. Pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi tentu keluarga besar NU yang ada di Lombok Tengah yang begitu luas di 12 kecamatan, 139 desa dan kelurahan ini bisa kita hadirkan. Itulah menjadi harapan besar kita, dan ini terus disosialisasikan kepada rekan pengurus yang akan terpilih nantinya. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih apresiasi yang seluas-luasnya baik atas pemerintah maupun Tanfiziyah. Kami yakin ini adalah itu kita yang terbaik untuk kemaslahatan anak-anak cucu kita. Demikian, jazakumullahu jaza, wallahu muwaffiq, laqab tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul bermusyawarah untuk memilih pengurus MWJNU Peraya Tengah yang baru. Tautkanlah hati, jiwa dan cita-cita kami kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing kami dalam meraih cita-cita dakwah dan kebangkitan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan kami fokus pada tumpukan kepentingan pribadi yang sempit dan sesak, sehingga menomorduakan kepentingan umat dan agama. Tajamkan telinga kami pada setiap masalah umat dan agama, dan tulikan kami dari penyesatan dan iming-iming duniawi yang menjerumuskan. Bukakan pintu ilmu dan hikmah-Mu, agar kami bisa menghayati setiap thaqafah Islam yang menerangi jalan kami. Tetapkan kami istiqomah menjadi bagian dari mereka yang meninggikan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah yang ulia izzul Islam wal muslimin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ulama was salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur jihad nahdlatul ulama khususan fi Lombok Tengah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah wal jam'iyyah. Allahumma aslih syabab al muslimin. Allahumma ij'alhum min hufazil Qur'an wal hafizah, min al mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.